Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat YouTube semuanya. Ketemu lagi di Bocin Channel. Buat kalian yang sedang membangun atau sedang mengembangkan usaha warung atau usaha grosir sembako, marilah kita kembali belajar bersama di channel ini. Namun sebelumnya saya mohon maaf kepada teman-teman semuanya yang sudah lebih senior dan sudah lebih berpengalaman daripada saya. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui atau mengajari teman-teman semuanya. Di sini saya hanya ingin berbagi ilmu, berbagi cerita, dan berbagi pengalaman seputar dunia usaha grosir sembako sesuai dengan yang pernah saya alami. Dan tema yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini yaitu cara mendapatkan pelanggan baru dalam usaha grosir sembako. Mau tahu caranya seperti apa? Simak terus. Peribahasa mengatakan pembeli adalah raja. Nah, oleh sebab itu, betapa pentingnya peranan pembeli atau konsumen atau pelanggan di dalam berjalannya suatu usaha atau suatu bisnis, khususnya dalam usaha grosir sembako ini. Tanpa kehadiran para pembeli dan para pelanggan, usaha yang kita jalankan tidak akan maju dan tidak akan berkembang. Oleh sebab itu, kita harus sebanyak-banyaknya mendapatkan yang namanya pelanggan. Lalu bagaimana caranya? Cara yang pertama yaitu dengan memainkan harga jual. Di dalam memainkan harga jual, bukan berarti kita harus mengorbankan keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan. Namun, kita harus bisa mematok harga lebih rendah dari grosir yang lain. Caranya yaitu pilih salah satu produk atau beberapa produk dari yang paling laris atau yang paling cepat penjualannya atau perputarannya. Seperti contohnya produk dari kategori rokok ataupun dari kategori sembako, itu adalah produk yang paling laris atau paling cepat perputarannya. Saya ambil contoh produk dari kategori sembako yaitu dari jenis minyak curah. Minyak curah yang seperti ini. Untuk memainkan harga jual terlebih dahulu kita harus mengetahui berapa harga pasaran dari produk minyak curah ini. Tentunya harga pasaran di tiap daerah pasti berbeda-beda. Saya ambil contoh harga pasaran di daerah saya, yaitu harga pasaran minyak curah ini yaitu sebesar Rp10.000. Nah, kemudian ada grosir yang bisa menjual dengan harga Rp9.900. Tentunya di bawah harga pasarannya. Kemudian kita harus bisa menjual minyak ini di bawah harga grosir tersebut, di bawah harga grosir yang lain tadi. Contoh, kita jual saja minyak ini dengan harga Rp9.700. Jadi grosir kita punya selisih Rp300 lebih murah dibanding dengan grosir yang lain dan juga dibanding dengan harga pasaran di daerah kita. Nah, perbedaan itulah yang akan dicari oleh para pembeli atau para calon pelanggan. Lalu, apakah kita rugi? Jawabannya tentu tidak, karena biasanya para pemilik warung atau para pemilik grosir itu hanya mengambil keuntungan Rp1.000 per kilo. Jadi misalkan kalau harga minyak curah tadi harga pasarannya Rp10.000, itu kemungkinan kurang lebih harga belinya atau modal dari minyak curah tersebut yaitu sebesar Rp9.000. Jadi meskipun kita hanya menjual dengan harga Rp9.700, kita masih punya keuntungan sebesar Rp700. Nah, inilah yang saya maksud dengan memainkan harga jual. Jadi meskipun kita menjual produk dengan harga di bawah harga pasaran atau di bawah berbeda selisih dengan grosir-grosir yang lain, kita tetap masih mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan. Dan strategi ini bisa menarik pembeli atau bisa menarik calon pelanggan baru buat toko kita.
Perlu diingat ya sobat YouTube, ini adalah cara memainkan harga jual, bukan perang harga. Karena kalau perang harga itu namanya sudah persaingan yang tidak sehat. Saya di sini hanya ngasih trik buat teman-teman dalam memainkan harga jual, bukan untuk perang harga. Baiklah sobat YouTube, mungkin itulah tadi beberapa penjelasan singkat atau pembahasan singkat dari saya tentang bagaimana cara mendapatkan pelanggan baru dalam usaha grosir sembako. Apabila ada yang kurang dipahami atas apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Silahkan nanti kita lanjutkan diskusinya di kolom komentar di bawah ini. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam tema cara mendapatkan pelanggan baru dalam usaha grosir sembako. Kita ketemu di cara yang kedua, masih dalam tema yang sama di video saya yang selanjutnya. Oke sobat YouTube semuanya, buat kalian semua, salam sukses.